الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan segala nikmat karunia-Nya kepada kita, sehingga di tengah kesibukan hidup ini kita masih sempat memantapkan niat, melangkahkan kaki menuju Masjid Al-Insyirah ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah sebagai rasa wujud iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang berada di sini termasuk ke dalam golongan umat beliau yang telah memperoleh syafaatnya di hari akhir. Tidak lupa saya mengajak kepada kita semua, marilah kita tingkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Para jamaah Jumat rahimahumullah, kita menyadari ada banyak hal yang berada di luar kemampuan kita, di luar batas kemampuan manusia. Pertanyaan besarnya, setelah kita mati, apakah amal kita diterima oleh Allah atau tidak? Apakah nanti kita lolos atau tidak ketika kita dihisab? Ini di luar kemampuan kita. Apakah kita bisa selamat menuju surga saat melewati Shiratul Mustaqim? Hal ini juga di luar kemampuan kita. Nanti telah beberapa ratus tahun yang akan datang, apakah anak cucu kita hidup aman? Apakah rezekinya lancar? Apakah hidup mereka dalam keadaan fitnah yang sangat besar? Ini kita tidak akan tahu karena itu termasuk di luar kemampuan kita. Para jamaah Jumat rahimahullah, hal-hal yang di luar kemampuan kita tidak bisa kita usahakan dengan ikhtiar saja. Namun kita harus berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima, agar kita selamat dan kita lolos saat melewati Shiratul Mustaqim. Apa upaya kita bisa lakukan? Hanyalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
supaya anak cucu kita setelah kita mati dimudahkan rezekinya serta dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, meskipun ikhtiar itu penting, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga sangat penting. Setidaknya untuk hal-hal yang di luar kemampuan kita. Dalam hal ini ada syarat-syarat yang perlu kita ketahui agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya kepada Allah lah kita meminta dan memohon pertolongan. Hanya kepada Allah lah kita bergantung. Kalaupun harus takut, takutlah hanya pada Allah Subhanahu wa taala, tanpa meminta-minta kepada yang lain. Jangan percaya pada Nyi Roro Kidul, dayang-dayang ataupun selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Yakinlah hanya kepada Allah lah kita meminta dan memohon kepada pertolongan kepada Allah. Hanya kepada Allah lah kita berdoa. Dalam surah Al-Ikhlas dinyatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu adalah Esa. Dikuatkan lagi dalam surat Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya aku ijabah, aku kabulkan doa. Allah memerintahkan kepada kita berdoalah, wahai para hamba, berdoalah hanya kepadaku, jangan kepada yang lain-lain. Pasti aku ijabahi, aku kabulkan doa. Oleh karena itu, bertauhidlah, memohonlah dan memintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bereskan dan selesaikan kewajiban kita terlebih dahulu. Artinya, beberapa hal yang diwajibkan dalam syariat kita harus tuntaskan terlebih dahulu. Zakat kita beres, puasa kita beres, sholat wajib kita beres. Setelah perkara-perkara yang wajib beres, kita berdoa. Insya Allah tentu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat Rasulullah SAW ditanya, Rasulullah SAW ditanya, ayu doa asma. Kapan doa kita itu asma, didengarkan, diijabahi oleh Allah? Faqala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, jawaban lain akhir, yakni di sepertiga malam terakhir, wa dubura kulli shalawatil maktubati, dan selepas sholat fardu. Jika sholat fardunya sudah beres, baru kita berdoa. Namun terkadang kita mohon maaf, rajin berdoa, bahkan berzikir juga rajin. Sholat, tapi sholat kita bolong-bolong. Tentu ini menjadi penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tauhid yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Dan sebagai hamba, bereskan dulu kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita dikabulkan. Yang ketiga, berdoalah dengan hati yang ikhlas dan bersih. Hilangkan dendam, hilangkan dengki, hilangkan rasa permusuhan, hilangkan sombong, riya dan munafik. Jika kita mampu berdoa dengan hati yang bersih, insya Allah
Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yakni yang keempat yakni luqmatul halal, yakni mengkonsumsi makanan yang halal, jangan makanan yang haram. Minumlah harus halal, jangan minuman yang haram ataupun yang subhat. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, atib maq'amaka takun mustajabat da'wah. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, atib maq'amaka, makanlah kamu dengan makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang halal saja. Takun mustajabat da'wati, pasti doamu akan diijabahi. Semoga dengan khutbah yang singkat ini kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat kepada yang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkati kita semua. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tasalat aynun bi nadarin wa udhun bi khabar. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan, wa hafidhu 'ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah, wa 'alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi, wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍ 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'diluna, Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa li sittatil mutammimina lil 'asharatil kiram wa an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in wa lit tabi'ina wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fil qulubina dhulama wa najjina bihim min ahwal yawmil qiyamah. Allahumma 'azzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa 'alil kalimata ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih ulata umurina wa 'alil lahumma wilayatana fi man khafaka wattaqa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal 'afiyat. Allahumma adfa' anna
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wa yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa li dzikrullahi 'azza wa jalla wa akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة